Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, Pak Ses, moderator. Berkaitan dengan manajemen risiko, Pak Ses. Dari beberapa praktek yang kita temukan di Satker, itu dalam manajemen risiko kita temukan sebuah kemungkinan, tetapi akhirnya menimbulkan risiko yang lain, Pak Ses. Contoh seperti yang tadi Pak Ses sampaikan, seperti saat listrik itu mati, maka solusinya adalah kita menggunakan genset. Tetapi dari praktek yang terjadi di Satker yang pernah kami alami saja, untuk mengoperasionalkan genset itu dalam waktu 2 jam itu kita perlu dana kurang lebih 200 sampai 300 ribu, Pak. Nah, jadi kalau dengan dana seperti itu, resiko yang lain, pembengkakan untuk bahan bakar yang tersedia di dalam DIPA itu akan semakin membengkak dengan kalau kita operasionalkan genset itu dalam 1 hari gitu, Pak, seumpama listrik itu mati dalam 1 hari. Jadi resikonya teratasi, tetapi akan menimbulkan resiko lain di mana pembengkakan biaya bahan bakar di dalam DIPA. Kemudian yang kedua juga muncul dari bisnis proses kepanitraan, solusi yang akan menimbulkan risiko lain seperti yang tadi Pak Ses juga sampaikan tentang penerapan IKOT, Pak Ses. Nah, koneksi yang terputus baik dari pihak pengguna lainnya, pengguna terdaftar atau bahkan dari pengadilan sendiri akan menimbulkan risiko lain seperti contoh penerapan SKKMA 271/2019 tentang IKOT upaya hukum, Pak Ses. Nah, itu kalau saja koneksi itu bermasalah, akhirnya menimbulkan resiko bahwa penerapan hukum formil terhadap upaya hukum secara elektronik juga akan terlanggar dalam tanda petik, gitu, Mas. Nah, kalau kita sudah dihadapkan resiko yang kemungkinan kita temukan solusinya, tapi menimbulkan resiko yang lain, itu apa yang harus kita lakukan, gitu, Pak Ses. Mohon petunjuk. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Menarik ini pertanyaannya. Memang dari waktu awal-awal kita menerapkan manajemen risiko di pengadilan juga persoalannya itu. Jadi saya pikir begini, tugas kita sebagai pengelola risiko adalah mengelola risiko dengan baik, mampu mengidentifikasi, mampu menganalisis, kemudian mampu mengukur, dan mampu memitigasinya. Maka mitigasi inilah sebetulnya fungsi dari penilaian akhir dari sebuah risiko. Ketika listrik mati, maka bukan beli genset sih, bahasa saya saja dalam kolom itu beli genset. Maka kalau kita di kantor kan, maka mengusulkan pengadaan genset. Kira-kira begitu kan? Apa antisipasinya kan gitu. Mati listrik, maka apa yang harus dilakukan adalah mengusulkan pengadaan genset. Pak, mengusulkan pengadaan genset barangkali 2 tahun baru keluar kan gitu, lampunya tetap aja mati gitu kan. Jadi upaya-upaya ini sebetulnya adalah upaya-upaya antisipatif, upaya-upaya preventif. Kalau upaya preventif adalah upaya pencegahan. Kalau sudah mengusulkan pengadaan genset, tentunya dalam mengusulkan pengadaan genset itu kan berikut pemeliharaannya, Bang Anton. Kalau kita mengusulkan genset, nggak ada pemeliharaannya kan mati genset itu. Maka di situ include, itu kita usulkan juga BBM-nya, segala macam. Jadi dalam mengelola risiko juga harus diperhatikan semua aspek sebetulnya. Tadi masalah IKOT misalnya. Juga seperti itu. Jadi tugas kita adalah memitigasi, mengidentifikasi risiko. Bahwa IKOT by sistem mati sistemnya dan sebagainya. Maka yang harus dilakukan adalah mengantisipasi bahwa ketika sistem tidak jalan, maka perkara tidak boleh berhenti dan harus tetap
didaftar dengan cara biasa misalnya. Itu tidak ada yang dilanggar di situ sebetulnya. Karena apa? Sistem adalah alat bantu sebetulnya. Jadi sistem itu adalah alat bantu. Ketika sistem ini tidak jalan, maka kita ada langkah antisipatif di situ. Jadi menarik sebetulnya, belajar manajemen risiko ini menarik dan tidak cukup waktunya di kuliah pejuang subuh ini. Siap, Pak Sis. Lebih baik offline kita, karena itu kita akan tulis itu, akan tulis. Tapi kalau secara bicara gini kan kita agak mengawang-awang. Tapi mudah-mudahan bisa dicerna lah dengan baik lah. Suatu saat kita pandemi selesai, seolah-olah roadshow kita akan belajar ini secara baik. Gitu Mas Anton ya. Ya, Jadi makasih Pak Sis. ketika listrik mati, antisipasinya adalah mengusulkan pengadaan genset include BBM-nya gitu, sehingga tidak ada risiko baru di situ. Siap. Baik, terima kasih.